Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B1 kelas 13-2 akan menjelaskan penetapan kadar silena dengan metode internal standar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alia Fauzia Sukma. Di sini saya akan menjelaskan bagian prinsip dan kesimpulan. Yang pertama ada prinsip. Internal standar merupakan suatu senyawa yang ditambahkan secara terukur ke dalam sampel. Senyawa yang digunakan sebagai standar internal harus memiliki karakteristik yang mirip dengan senyawa yang akan diukur, tetapi dapat memberikan respon yang berbeda dengan analit. Internal standar digunakan untuk mengkompensasi hilangnya analit dan meningkatkan akurasi juga presisi. Namun, metode ini tidak praktis untuk pengukuran sampel yang banyak. Pada penetapan kadar silen dengan menggunakan internal standar ini, diharapkan adanya 3 peak silen pada ketiga posisi gugus pengarah, orto, meta, juga para. Baik, nama saya Nazwa Zarlina dan saya akan menjelaskan sedikit mengenai alat dan bahan, persiapan sampel serta standar campuran, juga pengaturan kondisi untuk GCMS di penetapan kadar silena dengan standar internal. Dalam penetapan ini, digunakan alat berupa labu ukur, pipet volumetri, vial bening, piala gelas, pipet tetes, bulb, serta GCMS 2010 quadrupole, serta bahan berupa toluen, silen, heksan, tisu, kertas saring untuk menyeka, dan juga aqua bides. Langkah kerja yang pertama kita lakukan adalah mempersiapkan standar campuran. Cara persiapan standar campuran yaitu dengan memipet 1 ml toluen serta 1 ml silen, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 10 ml yang kemudian dihimpitkan dengan heksan. Larutan campuran toluen dan silen tersebut kemudian dipipet 1 ml dan kemudian dimasukkan ke dalam vial bening. Selanjutnya adalah persiapan sampel. Yang pertama-tama kita akan memipet 25 ml silen, kemudian diencerkan di dalam labu ukur 50 ml dengan heksan. Kemudian kita memipet 1 ml toluen 100% dan diencerkan ke dalam labu ukur 10 ml dengan heksan. Kedua larutan tersebut kemudian dipipet 1 ml dan dimasukkan ke dalam labu ukur 10 ml, lalu diencerkan dan dihimpitkan dengan heksan kembali. Kemudian larutan hasil pengenceran campuran silen dan toluen 100% tersebut kita masukkan ke dalam vial bening. Di sini adalah pengaturan kondisi operasi untuk GC dan MS. Di sebelah kiri, untuk tabel yang lebih banyak, itu adalah pengaturan kondisi operasi untuk GC. Kemudian di sebelah kanan ada pengaturan kondisi operasi untuk GC dan MS. Perkenalkan, nama saya Arfi Rudolf Krisna Sumorang dari kelas 13-2. Di sini saya akan menjelaskan instrumentasi alat GCMS Quadrupole 2010 pada penetapan kadar silen. Baik, diawali dengan membuka GCMS Analysis pada editor pada layar, klik top metode development, lalu atur layar agar muncul tabel kromatogam. Awali dengan mengedit pada menu acquisition, setting pada menu sampler sesuai dengan jumlah vial yang dipakai. Kemudian isi parameter GC sesuai parameter pada IK. Kemudian kita isi parameter MS sesuai pada IK. Lalu lakukan pengecekan pada masing-masing parameter yang telah dibuat. Klik File, Save Method File As, klik Desktop, pilih file kelas 13.2, lalu buat file baru untuk kelompok ini. Kita open lalu save pada file tersebut dengan nama file kelompok B1_13.2_silen. Kemudian kita lakukan buat batch untuk pada batch table, pilih add row, tambahkan tabel di bawah, lalu isi nomor tata letak vial pada alat, isi nama sampel dan standar pada sampel name. Kemudian isi sampel ID sesuai dengan sampel name. Masukkan method, klik tanda panah, pilih desktop, pilih file kelas 13.2, pilih file kelompok, lalu masukkan method yang telah dibuat. Lakukan hal yang sama pada metode untuk sampel. Kemudian masukkan data file, klik tanda panah, pilih desktop, pilih file kelas 13.2, buka file kelompok, dan tulis data file sesuai dengan sampel name. Di sini kita masukkan standar campuran STD cam. Lalu kita lakukan hal yang sama pada data file untuk sampel. Lalu kita masukkan report file, kita buka desktop, pilih file main report untuk standar.
Lalu lakukan hal yang sama untuk sampel. Lalu masukkan turning file ke tanda panah, pilih desktop, lalu masukkan file turning dengan tanggal yang terbaru. Di sini pada tanggal 15 Agustus 2022. Lakukan hal yang sama pada sampel juga. Lalu hapus row yang berlebih. Klik file, save batch file as, pilih desktop, lalu klik file kelas kita, lalu klik file kelompok, lalu save nama file batch silen. Buka real time analysis di desktop, buka data method yang telah dibuat. Lalu kita buka batch table, klik file, open file, lalu klik desktop, lalu cari batch yang telah kita buat. Klik file kelas 13.2, klik file kelompok, lalu buka batch yang telah dibuat. Klik start, maka alat sudah mulai beroperasi. Klik Quick Integration for all TICs, klik Auto Hide, klik percent of height 5, oke. Klik kualitatif pada tabel pada bagian kiri, klik TIC pada bagian bawah, drag seluruh tabel, klik kanan, lalu pilih to spectrum, register to spectrum process table. Lihat spectrum process di TIC, klik kanan, lalu pilih search all table. Kemudian akan muncul senyawa-senyawa yang ada. Lalu kita pilih senyawa benzen etil. Kita pilih. Nah, yang diperlukan urutannya ada ortosilen, parasilen, dan metasilen. Lalu kita cari metasilen, kita checklist, lalu copy mark compound name to the spectrum process table. Kita klik report pada bagian kiri, lalu kita klik file, open format file, klik main report. Open main report, open. Lalu ganti nama di hasil kromatogram dengan cara mengklik double klik pada kotak kromatogram, lalu kita ganti nama kelas kita dan nama kelompok kita. Kita ganti nama file kromatogram. Klik print pada icon sebelah kiri, lalu print pada Epson 3310. Di sini file sudah keluar dari printer. Lalu lakukan hal yang sama dalam pengeditan untuk nama senyawa pada sampel. Kemudian lakukan hal yang sama juga saat print kromatogram pada sampel. Penjelasan instrumentasi alat yang sudah saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Arvin. Perkenalkan, nama saya Gina Ramadhania Wahyu dengan nomor absen 14. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan dari penetapan silen. Setelah melakukan pengukuran dengan GCMS, maka akan didapatkan kromatogram berisi data-data. Berikut data-data yang didapatkan. Yang pertama ada data pengamatan dari standar yang bisa digunakan untuk menentukan respon faktor. Kemudian berikut didapatkan data pengamatan untuk sampel. Dari data pengamatan standar, kita bisa menghitung persen volume, respon faktor silen, respon faktor toluen, dan DRF aksen X atau silennya. Untuk perhitungan volume, persen volume didapatkan dari volume dibagi jumlah volume yang dilakukan pengenceran, di mana dipipet sebanyak 1 mili ke dalam labu ukur 10 mili. Kemudian dihitung untuk DRF silen didapatkan dari perbandingan antara area silen dibagi dengan persen volume dari silennya. Kemudian untuk DRF toluen yaitu didapatkan dari area toluen dibagi dengan persen volume dari toluen yaitu sebesar 1 sehingga didapatkan untuk DRF toluennya sebesar 24.701.188 dan didapatkan DRF aksen X-nya yaitu perbandingan antara DRF X dan DRF IS. Kemudian untuk mengukur sampel digunakan data pengamatan dari sampelnya. Pertama-tama kita perlu menghitung persen volume dari toluenannya, yaitu rumusnya volume dibagi dengan jumlah volumenya dikali 100%. Untuk konsentrasi silennya, yaitu rumusnya area dari silen dikali persen volume dari toluen dibagi area dari toluen dan dikali DRF aksen X dan faktor pengenceran, sehingga dapatkan konsentrasi dari silennya yang terdapat dalam sampel sebesar 10,57%. Yang terakhir, ada kesimpulan. Pada penetapan kadar silen dalam thinner dengan internal standar menggunakan instrumen GCMS, didapatkan kadar silen dalam sampel sebesar 10,57%, yang mana kadar tersebut telah masuk ke dalam standar keberterimaan. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.